Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna bil fadli warzuqna bil ilmi wal hikmati wa Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa la tahmil lisani yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi ma yusibu iman. Pasal yang kedua tentang menyatakan barang yang membinasakan iman. Jadi pada malam pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas apa-apa yang merusak ataupun yang membinasakan akan iman. Mungkin sesuatu yang sering dikatakan maupun dilakukan yang tanpa disadari hal tersebut mampu merusak daripada iman. Katanya, ketahui olehmu bahwasanya yang membinasakan iman itu riddah namanya. Yang membinasakan iman itu riddah namanya. Yang pertama, sesuatu yang merusak ataupun yang membinasakan iman yaitu riddah namanya. Apa itu riddah? Iaitulah kafir yang terlebih keji daripada segala bagi kafir. Riddahnya merupakan kafir yang terlebih keji daripada kafir. Yang riddah. Yang bukan bayangan, berarti kafir yang lebih keji daripada kafir. Ya, bermula makna riddah pada lughat yaitu rujuk. Artinya kembali daripada sesuatu. Dan makna riddah pada syarak yaitu qati'ul Islam. Artinya memutuskan Islam dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan. Jadi riddah merupakan qati'ul Islam yang putuh daripada roh Islam. Yang mana dengan but tersebut gedanya jud ke kafir dengan sebab butnya. Bele riddah mendepu le riddah. Bagalit nama ho riddahnya putra. Riddah. Nama pom putra riddah. Hah? Hah? Minyak bahasa urun rono biasa yang nana deno murtad. Oh, kurang. Mana? Menyamurtad urung yang kubur menyedrobut riddahkeun. Menyeriddah nama perbuatan. Kalau murtad si pelaku, si pelaku. Nyampe dua-dua. Menyamurtad pelaku, menyeriddah but yang dibuat oleh pelaku. Maka
memutuskan Islam dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan, atau mengata perkataan yang mengkafirkan, atau mengiktikadkan iktikad yang mengkafirkan dengan sengaja, atau dengan bersenda-senda, atau dengan bantahan. Jadi riddah, baik itu terjadi dengan perbuatan maupun terjadi dengan sebab perkataan. Nah sebab riddah dengan bud, nah sebab riddah dengan perkataan, atau dengan sebab iktikad yang jud ke kafir dengan sengaja iktikad, atau dengan bersenda-senda, dengan bercanda, ngen mayang-mayang, ngen mayang-mayang jud ke kafir. Bak bersenda-senda gurau ternyata jud ke kafir. Atau dengan bantah-membantah, terjadi dawa-dawi, sehingga dengan dawa-dawi tersebut maka judlah katanya kafir. Manaduna, tak kalah. Adapun memutuskan Islam dengan perbuatan, maka yaitu seperti sujud bagi makhluk seperti berhala. Salah satu misal ataupun contoh yang memutuskan Islam dengan perbuatan adalah sujud bagi makhluk seperti berhala dan matahari dan bulan dan yang lainnya. Maka murad daripada sujudnya itu menghantarkan dahi ke bumi. Jadi sebab dengan perbuatan yang pertama tak sujud bagi makhluk, tak sembah berhala, atau tak sembah matahari, atau tak sembah bulan dan yang lainnya. Yang kiban makna sembah ini tak hantarkan ulai katanya ke bumi. Makanya orangnya menyena siroro urium ya semah-semah bak kaya ya semah-semah sesuatu selain daripada Allah, maka ia kafir. Nyobek saga-saga ada bubuk-bubuknya, karena katanya terkadang lupa. Man belahi surah hantu, belahi surah ketika kita bersalaman, bersalaman kemudian tacium tuut urungci, mencium dua lutut ibu bapa. Tak pegah dili katanya nyen ka sama lagi tak sama Tuhan God. Karena bentuk salam dan kemudian mencium kaki kedua orang tua itu bukan bentuk sembah, akan tetapi itu bentuk takziman wa ikraman, dan pemulia, peraya urusi sebagai tanda hormat. Baik salah-salah di dalam tabu makna. Ini berpegah dalam kitab Fathul Rabil yang Hanabi sujud bagi makhluk seperti berhala. Tak semah-semah urungnya, maka itu perbuatan daripada riddah. Dan juga seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya. Nyo putra sajen
sajen. Ya, juk bapak kaya raya. Supaya mendatangkan keuntungan kepada mereka. Dan juga seperti membuang Al-Quran atau lainnya daripada kitab ilmu syarah kepada tempat najis atau kepada tempat yang keji oleh nifas daripada yang suci, seperti ingus dan ludah dan mani. Dan seterusnya dari perbuatan membuang Al-Quran. Tajuk Quran apa? But secara sengaja, tajuk dah gelawai Quran. Bak tempat-tempat yang najis, sekalipun kitab ilmu syarah. Jadi bukan Quran saja, termasuk kitab ilmu syarah. Contoh kitab I'anatul Talibin, kitab Taliobi wa Amirah atau biasa dikenal dengan kitab Al-Mahalli, kitab Tuhfah, ya, kitab Tafsir Sawi, kitab Tafsir Al-Jalalain, dan kitab-kitab yang lain. Tajuk tabah kitabnya. Nah, makanya termasuk juga perbuatan bidah yang jud tukapi akan adanya. Maka hanyut tengku Quran kaduha kiban na cara pelecok langsung sumpong bahayu kok. Nah, kitab yang kaduha ataupun Al-Quran yang kaduha cok pinah pada tempat yang terhormat. Bila manapun ditanam di tempat bukan tempat lalu lalang orang lewat. Nah, Quran yang kahana tak pakai le, bila mana niat mau ditanam untuk menjaga sampai sifat-sifat segala macam, tanam di tempat yang hana urang lalu lalang lewat. Nah, baiknya menggila-gila meskipun sudah ditanam. Nah, onan tuan jaga Al-Quran. Nah, bukankah orangnya pernah lu sampaikan, ketika Al-Quran itu dipegang oleh seseorang, nazirul mat Al-Quran. Nah, katanya dengar dadu. Nah, kita sedang duduk, tiba-tiba lewat orang yang membawa Al-Quran. Itu kalau disebut di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, itu sunat untuk berdiri. Yuda mena urung ba Al-Quran, ibu, ada orang bawa Al-Quran, kita melihat orang bawa Al-Quran di sisi kita, di sebelah kita, maka kita sunat untuk berdiri. Karena kenapa? Itu adab ketika Al-Quran itu dibawa oleh orang lain, maka kita sunat untuk berdiri. Ini ada. Bukan hanya hari ini seorang ulama yang lewat kita berdiri menghormatinya, lebih-lebih Al-Quran ketika dibawa itu adabnya berdiri. Sunat untuk kita berdiri, tak hormati Al-Quran. Nah, mah orangnya mana ya? Dah lewat je urung pegang abah ya. Lewat urung baca Quran. Biasa aja. Tidak ada lagi adab. Baik itu Al-Quran dibawa oleh orang lain maupun getanya obah. Getanya yang bah. Hari ini macam-macam urung baca Quran macam-macam. Enggak? Nah yang bah lagi gemat dah. Nah yang bah ketibelah jaro mana. Nah, dari sisi adabnya apa salah? Nah, di Al-Quran ketika dibawa benar tak dipegang erat-erat. Tawa Quran. Dia tambah. Baik lagi tambah buku. Jangan seperti bawa buku, bang. Nah, bawa Quran enggak boleh kayak gini. Nah, tapi dipeluk. Nah, ataupun yang pakai tas ransel liku Quran dia liku nyanyi. Anjir. Masa Al-Quran bak posisi punggung kena yo. Yang dosa ni laganya. Ataupun Al-Quran kecil
kan, yang sering dibawa-bawa oleh orang. Terkadang dia lupa, kadang Quran ubud kan dono gelo masuk dalam kamar mandi, dosa ni. Dosa. Maka dijaga adab tersebut. Jangan dibuang di tempat yang najis, tempat yang keji seperti nifas, ludah ataupun mani, ataupun membuang fatwa ilmu syara ke bumi dengan diperhinakan akan dia. Kemudian perbuatan yang membawaki kepada riddah adalah membuang fatwa ulama. Alah tu fatwa anjing pakai sebagai fatwa coba ni. Ulama sudah memfatwakan bahwasanya kan hukum khamar haram. Bermula yang dimasuk khamar di sini mulai daripada minuman keras, kemudian sabu-sabu, kemudian ganja dan lain sebagainya. Kagak fatwa ulama bahwasanya perbuatan itu adalah haram, baik dipergunakan maupun diperjualbelikan. Bedah gede alah panena fatwanya ana penting. Nyan halu nyan gedanyo ka murtad urang yang halu atra yang halu diijma oleh ulama. Lagi orangnya sudah dikeluarkan koran baru Minasalalun yang pegang langsung mewakili MPU Provinsi Lim Faisal. Aceh Raya pimpinan Dayak. Beliau juga mewakili daripada MPU Provinsi. Nungkalan koran baru kagak sampaikan bahwasanya orang Aceh kabi pungo dungan kan. Nah yang tengah benih-benih pari ngencipnya. Maka dikeluarkanlah fatwa ulama bahwasanya jual beli chip haram hukumnya. Ikut le urmain Allah matranya mentang pi harum. Nya menyata tak ringan-ringan dan tak perhinakan murtad kena. Karena barang kagak pejelas nyo harum. Hanjut perjualbelikan. Habis hancur generasi kedanyo gara-gara chipnya. Hansip syarat untuk disebut barang yang bisa diperjualbelikan karena ada unsur gharar di situ. Gimana cara Allah? Rata merempak hasil pun naik diu na dengku diu degan diu kau diu ya. Maka yang haram beli ya. Kalian jenuh generasi kita yang hancur dah. Oh yang dah aduh ngencipnya. Anal oleh keadaan katruh bak akhir zaman karena kiamat memang lagi ben bikin dan trik kiamat kecutu noam dam ben merempok kalah nah hawa ni kalau kiamat aneh hawa kadang hawa kalau nak noam dam ben merempok kalah kiamat. Seperti dikatanya fatwa apa ini? Fatwa ini. Maka barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, jadilah dia kafir. Maka niana katanya ada puput yang laginya, maka jud katanya kafir. Ataupun dengan sebab katanya mayang-mayang biasa. Aneh, semayangnya panina wajib. Ana wajib. Lu ana wajib mayang. Ana wajib dia dulu. Yang enggak kafir dia. Ataupun dengan sebab bantah-bantah. Hai tengku hai, Allah nyan hana mendempat. Dawa katanya. Panena. Dawa katanya anti bilme.
Allah yang mendempat. Takun lam dia katanya Allah hana tempat. Dalam Al-Quran laisa kamislihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Ikul lo Allahnya na tempat. Tak bukti Allahnya gedua tengah aras. Nah, nyan wate kendu nyan. Bila mana ilmu tu hansip yang na ada tume ilmu bak dah dengar-dengar kok, mendengar-dengar orang. Sumastawa alal arsy, berarti Allah dua di aras. Mutamalkan tu kemanapun kita pergi bertemu dengan orang lain, kita sampaikan Allahnya dua di aras, Allahnya dua di aras. Nah, yang kafir, ya, kafir. Dalam Al-Quran dijelaskan baik dalam surah Yunus, dalam surah Al-Hadid dan di beberapa surat yang lain. Kalimat sumastawa alal arsy. Ya. Baik langsung muwaham katanya Allah yang bertempat. Karena kenapa? 6.000 lebih ayat Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran. Jangan fokus dengan ayat itu saja. Nah, ada dan sekat kebenaran, tak sabar ayatnya mentah. Katanya aku dah yang dah tak ada ayat yang tepi-tepi. Padahal masih banyak ayat yang lain yang jelaskan. Jelaskan dalam surah Al-Baqarah, tanya serta punya Allah mentempat dengan hana mentempat. Yang pertama, laisa kamisli syai'un juga kedali. Allah hanya serupa dengan makhluk. Berarti makhluk punya tempat. Cari yang lain, data yang lain. Data yang lain disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hai Muhammad ditanyakan kepadamu, patlu. Ya. Katakan olehmu hai Muhammad fa inni qarib. Maka jawab olehmu sesungguhnya aku dekat. Anak pegah di aras Allah. Metana pegah Allah di aras, aras itu jauh. Tapi kalimat di surat yang lain, di ayat yang lain, fa inni qarib, Allah dekat. Nah, tasdadlah ayat yang lain. Wa makum aina ma kuntum, dianya Allah bersama katanya patna katanya na Allah. Berarti medan dadu bang sejami, Allah dadu bang sejami, bukan. Mereka katanya di Medan, Allah di Medan, bukan. Nah, bermakna bahwasanya getanya di dalam pengawasan Allah. Nah, di mana-mana. Nah, surah di mana-mana bukan ada di mana-mana, maknanya di dalam pengawasan Allah. Nah, terserta dalam ayat yang lain ataupun dalam hadis disebutkan qalbul mukminin baitullah. Hati urung mukmin rumah Allah. Katanya pegah berarti Allah gedu dalam hati dia. Bukan. Maka ketika kita menelusuri beberapa ayat dalam Al-Quran, maka ketemulah jawabannya bahwasanya dianya Allah itu zat yang esa, tidak butuh tempat, butuh terikat dengan masa, tidak butuh kepada yang menjadikan. Nah, beda kan? Maka jangan salah-salah, baik dan membantah-bantah. Kira-kira tidak cukup pemahaman, jangan berbantah-bantahan. Lebih-lebih masalah etikun. Nah, nyo hanjut mendawa-mendawa, memang kira-kira hansip ilmu nyo. Nah, ataupun dengan sebab senda gurau yang lagi pun sudah sampaikan kan, batang senda-senda ngangon tu. Nah, hai ya dah semayang. Anak pu ke semayang tak mentah. Ilung uronyo juga kepi lefiat. Nya ka juga kepi. Nah. Doa hana hai ilung mayang-mayang. Hana istilah kata kendro de kepi dan cuk-cuk hana licuknya. Nah, jadi dia yang akan kafir. Maka berhati-hati di dalam menjaga perbuatan, di dalam menjaga lisan, di dalam menjaga etika. Jangan sampai katanya tubik daripada Islam.
Mungkin pertanyaan Pak Nasir, mungkin zona yang pertanyaan yang berkaitan dengannya ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan, mungkin dipersilakan. Ya, banyak kita baca. Mungkin ada yang ingin bertanya, ibu ada yang ingin bertanya, Bu? Mungkin ibu ada pertanyaan bebas, mungkin bisa juga. Ya. Mungkin ada pertanyaan bebas, Bu, atau bapak-bapak ada yang ingin bertanya? Kemana? Ya. Ya. Gimana? Ya. Ya. Baik lu nutut, nu perlu buat Facebook viral ke. Ya. Ya, ini mana Haji? Ya. Kira-kira memang kai pajoi kamu. Nah, kai pajoi kamu untuk menjaga kehormatannya. Tadut dia. Ya. Lu tadut bek kacau abenya tapi sapat dengan abe bro yang lain. Nah, lu tadut kacau abenya dono, kan? Ta tanam bak tempat urung hana lalu lala. Nah, bek sampai Al-Quran yang pajuh li kamu guna. Ya, untuk menjaga tata li katanya tapu sapat dengan bro-bro yang lain. Nah, makanya enggak usah. Nah, akan tetapi ditempatkan di tempat yang tidak melintas orang lain. Nah, yang penting baik mana je. Mereka nutut, nucuk Quran, nucuk kan, nutut, buka video. Nya dah mau Facebook orang tu nutut. Lagi pun PKI nya kan. Nah, je lagi ni. Nah, mungkin menang bagi. Ya. Ya. Salam. Mungkin di tempat kita atau di tempat kami di pinggir laut. Kalau kita tanam pun itu lalu lawan karena di pinggir laut. Maka kita bisa kita mayungkan ke laut atau ke sungai. Namun masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadu ini pasti makin datanam makin kena umur pasti. Enggak? Nah. Hai uri bene pasti. Watte giti bom ho giti magre pasti. Nah, si batano bena. Atau puluh kilo ki batte. Ya? Nah, kalau memang tempat hanali tempat untuk tajaga yang mana inan ipusok pun inan ipuduk bukan ipuduk jari segala macam memang tempat lalu lalang. Nah kan yang pertama lihat dulu pekarangan Domodo tu hana lalu lalang si. Nah, pekarangan rumah si hana pekarangan. Nah, yang kimbang jalur yang terakhir. Nah, boleh tajo yang abe buno apa hanya ulaun bertani katanya nyo hana tempat li tempat kabeh mudarat memandung. Nah, kiban ijainya aku menang juga beli. Nah, nyenkah ke jalan terakhir. Ke jalan terakhir je tepatnya. Nah, karena kalau dihanyutkan di laut tetap dia han jiwa pada tempat yang hanaga. Karena air laut itu mengalir, dia enggak masuk ke dalam selokan hanai tamang. Nah, paling di tamang ini bak keruang, sampai ngentruang. Air tamang bak danau tidak masuk air.
dia tetap sifatnya air mengalir, berpindah ke tempat yang mengalir, bukan buat tempat yang redang. Tajid masih insyaallah. Kalau mungkin ada lagi yang bertanya bisa bertanya masalah yang sudah buat, atau ada lagi yang bertanya masalah lain-lain buat dia. Kalau masalah lain, masalah sembahyang, masalah sembahyang putra yang ada buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh nanya masalah Al-Quran. Kebiasaan kita kadang-kadang tempat penyimpanan Al-Quran perbandingannya antara tempat kita dulu atau tempat kita sekarang. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan, kebiasaan misalnya kalau di munasab atau di masjid, posisi letak Al-Quran misalnya di dalam, kemudian ada tukang di atas yang itu cukup gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi letak Al-Quran. Letakkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi, sekalipun posisi gedanyodong ataupun posisi di dalam gedanyo berbaring, baik sampai posisi berbaring kita aki yang tangui, ngui aki putra Indonesia aja, putra balik, tangui aki putra, depan aki, meluruskan kaki ke depan, tidak dulu relax kan? Jangan sampai posisi Al-Quran itu sama rata dengan posisi kaki yang tangui ini. Lebih-lebih posisi wate tangui aki mesu di dalam masjid ataupun di rumah. Sebenarnya makruh, tinggal lun dua menyetangui aki arah kiblat setahu lun makruh. Maka tinggal wate tajak Madinah atau kedai Makkah malah menyetangui aki kedai arah kiblat jikun le polis haram. Sudah sampai tingkat haram mereka melarang. Maka Al-Quran ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Bila manapun disusun Al-Quran, ada kitab, ada Iqra dan segala macam, usahakan di dalam susunan tersebut Al-Quran paling atas, Al-Quran paling penting. Jangan sampai yang lain di atas Al-Quran. Kembali seperti posisi yang disampaikan di menasah Al-Quran diu waduh tukang tukang menyeret segi terhormat dengan adab, lebih agak dipindah. Al-Qur'annya tetap dipindah. Karena kenapa? Gudanya hidih yang diwadu, diu gudanya Al-Qur'an, meskipun kenturah dagila langsung, tapi secara terhormat dan secara beradab, lebih baik bila manapun ada pekerjaan di atas Al-Quran dipindah tempat yang lain. Lagi saya tempat yang lain. Memang kira-kira hampir posisinya atau ngedanya yang lebih baik tapi jadi baik sama sekali katanya dengan Al-Quran hana adab. Sama halnya seperti hari ini ada sebagian
yang mengatakan bahwasanya Al-Quran terjemahan itu boleh dipegang oleh ibu-ibu yang sedang berhalangan. Karena alasannya banyak tulisan Latinnya dibandingkan dengan tulisan Arabnya. Itu ada yang mengatakan. Nah, tapi kalau memang seperti itu, kita lihat kajiannya. Nah, hari ini Al-Quran bahasa Latin, lebih banyak tulisannya dibandingkan dengan bahasa Arabnya. Menyelun secara pribadi dan pendapat di hati guru-guru luluan, nyo tetap lanjut, tidak bisa, haram bagi ibu-ibu yang berhalangan. Karena kenapa? Bahasa Latin itu bukan makna Quran. Ini anda boleh dicatat ya. Bahasa Latin itu bukan makna Al-Quran. Itu hanya perpindahan bahasa. Bismillah disebut dengan bahasa Arab. Ikul le orang Arab Bismillah. Takul le katanya dengan nama Allah. Jikun le orang Aceh ngenan Allah. Jikun le awak barat in the name of God, dengan nama Tuhan. Itu hanya perpindahan bahasa. Tapi awak masuk di dalam kandungan Al-Quran, masuk di dalam penafsiran Al-Quran, nah, baru nanti Bismillah dengan nama Allah. Baru apa definisi daripada asma Allah. Kapanjang-panjang aja. Nah, pada tablah sama-sama Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini cukup panjang makna. Maka secara makna tersendiri Al-Quran ini bila diuraikan hansip bahasa Latin, maka tetap lebih bahasa Al-Quran. Maka dasar itulah bahwasanya Ilmu lebih setuju pendapat yang mengatakan bahwasanya haram memegang Al-Quran bagi wanita yang haid meskipun banyak tulisan Latinnya. Secara lahir banyak tulisan Latin, tapi secara hakrohi Quran yang lebih makna Al-Quran dibandingkan bahasa Latin. Nah, jadi menantu lebih dipindahkan. Baca dulu Ya. Sekarang di buku anak SD terutama tiga dengan anak kelas 1 itu kan ada tulisan-tulisan Arab, misalnya alif, ba, kadang-kadang diwarnai lagi. Ya. Itu ada dalam Quran. Sementara anak SD atau anak kelas 1 SD itu pula dia tambahkan tasnya di lantai kadang-kadang, tapi tulisan itu ada karena tulisan itu ada dalam Quran. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku anak SD, buku anak SD yang tulisan Arab, tapi kan ayat Quran beda. Ditulis dengan buku Zaid yarji'u ilal madrasah, Zaid wa'iula, Fatimah tazhab ilal mustashfa, Fatimah ja'u rumah sakit. Berhubung kedanya hana taduri ke bahasa Arab ke Quran. Nah, pada kelam apa lo Quran lo, bukan Quran, tapi bahasa Arab. Namun meskipun demikian, hana tro dia sempong-sempong hariu, tak pegang. Nah, berawal dari tulisan ini yang bukan ayat Al-Quran, tak pernah nyono tulisan Arab. Sama ini kan tulisan Indonesianya. Nah, tapi berhubung Al-Quran,
bahasa Arab tak pegang, meskipun nyokan ayat Al-Quran tapi tak pernah bagaimana cara beradab dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, supaya untuk selanjutnya ketika dia berhadapan dengan Al-Quran lebih bisa menjaga daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi kan mandum ayat Quran kalau sih. Nah, kalau tu inan musuh menulis la tadkhulul hamam, jangan masuk ke dalam kamar mandi bina'li, dengan sendal. Kalau baca Pak Wisi boleh bahasa Quran. Ada kan bahasa Qurannya, bukan ayat Qurannya. Nah, kata menyana ubena tulisan-tulisan Mbak Hammam di Masjidil Haram Madinah supaya pindah tu. Nah, ipegaklah dua buah bahasa ini. Nah, berarti Baitul dengan Hammam. Nah, maka dia nyan anajid tu masalah. Baik bang Baik bang. Nah, mungkin sekian ya kepada tuan-tuan yang mengisi daripada kekosongan. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada kita selama iman dan kita jaga iman kita tidak sampai kita jud sebagai pelaku lidah ataupun tubik daripada Islam dengan sebabun perkataan maupun itikan dan bantah-bantahan. Amin ya rabbal alamin. Di atas kekurangan Tuhan kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan pengajian dari saudara kita. Mungkin insyaallah segala sesuatu kepada Tuhan bersama untuk membantu saudara kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna bil fahmi warzuqna bil ilmi wal hikmati wa
اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasl Tsani Fima Yusibu Iman. Pasal yang kedua pada menyatakan barang yang membinasakan iman. Jadi pada malam pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas apa-apa yang merusak ataupun yang membinasakan akan iman. Mungkin sesuatu yang sering dikatakan maupun dilakukan yang tanpa disadari hal tersebut mampu merusak daripada iman. Katanya, ketahui bahwasanya yang membinasakan iman itu riddah namanya. Yang membinasakan iman itu riddah namanya. Yang pertama, sesuatu yang merusak ataupun yang membinasakan iman yaitu riddah namanya. Apa itu riddah? Iaitulah kafir yang terlebih keji daripada segala bagi kafir. Riddahnya merupakan kafir yang terlebih keji daripada kafir. Yang riddah. Yang bukan bayangan, berarti kafir yang lebih keji daripada kafir. Ya, bermula makna riddah pada lughat yaitu rujuk. Artinya kembali daripada sesuatu. Dan makna riddah pada syarak yaitu qati'ul Islam. Artinya memutuskan Islam dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan. Jadi riddah merupakan qati'ul Islam yang putuh daripada roh Islam. Yang mana dengan put tersebut gedanya jud ke kafir sebab butnya bele riddah ngendepu le riddah pagalip nama ho riddahnya putra riddah nama pom putra riddah minyak bahasa urang rono biasa yang nan deno murtad. Urang mana murtad urang yang kubur menyerobot riddahkeun. Menyeriddah nama perbuatan. Kalau murtad si pelaku, si pelaku. Nyampe dua-dua. Menyemurtad pelaku, menyeriddah but yang dibuat oleh pelaku. Maka memutuskan Islam dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan atau mengata perkataan yang mengkafirkan atau mengiktikadkan iktikad yang mengkafirkan dengan sengaja atau dengan bersenda-senda
atau dengan bantahan. Nah, jadi riddah baik itu terjadi dengan perbuatan maupun terjadi dengan sebab perkataan. Nah, sebab riddah dengan bud. Nah, sebab riddah dengan perkataan atau dengan sebab iktikad yang jud ke kafir dengan sengaja iktikad. Nah, atau dengan bersenda-senda dengan bercanda. Ya, ngen mayang-mayang. Ngen mayang-mayang jud ke kafir. Nah, bak bersenda-senda gurau ternyata jud ke kafir. Atau dengan bantah-membantah. Ya, terjadi dawa-dawi sehingga ngen dawa-dawi tersebut maka judlah katanya kafir. Manaduna ya takalan. Adapun memutuskan Islam dengan perbuatan maka yaitu seperti sujud bagi makhluk seperti berhala. Ya, salah satu misal ataupun contoh yang memutuskan Islam dengan perbuatan adalah sujud bagi makhluk seperti berhala dan matahari dan bulan dan yang lainnya. Maka murad daripada sujudnya itu menghantarkan dahi ke bumi. Ya, jadi sebab dengan perbuatan yang pertama tak sujud bagi makhluk. Ya, tak sembah berhala atau tak sembah matahari atau tak sembah bulan dan yang lainnya. Yang gimana makna sembah ini? Tak hantarkan ulai katanya ke bumi. Makanya orangnya menyena siroro urung ya semah-semah bak kaya ya semah-semah sesuatu selain daripada Allah, maka ia kafir. Nyobek saga-saga ada bubut-bubutnya karena katanya terkadang lupa. Man bek lahir surah handu. Bek lahir surah ketika kita bersalaman. Bersalaman kemudian tajum tuut urungci mencium dua lutut ibu bapa. Ya, tak pegah dili katanya nyengka sama lagi tak sama Tuhan. Karena bentuk salam dan kemudian mencium kaki kedua orang tua itu bukan bentuk sembah, akan tetapi itu bentuk takziman wa ikraman, dan pemulia, peraya berusi sebagai tanda hormat. Bek salah-salah di dalam tabu makna. Ini berpegah dalam kitab Fathur Rabiul yang Hanabi sujud bagi makhluk seperti berhala. Tak semah-semah urungnya, maka itu perbuatan daripada riddah. Dan juga seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya. Nyo putra sajen sajen ya juk bapak kaya raya supaya mendatangkan keuntungan kepada agama. Dan juga seperti membuang Al-Quran
atau lainnya daripada kitab ilmu syarah kepada tempat najis atau kepada tempat yang keji oleh nifas daripada yang suci seperti ingus dan ludah dan mani. Dan seterusnya dari perbuatan membuang Al-Quran. Tacok Quran tak apa, but secara sengaja, tacok tak gelawai Al-Quran. Bak tempat-tempat yang najis, sekalipun kitab ilmu syarah. Jadi bukan Quran saja, termasuk kitab ilmu syarah. Contoh kitab I'anatul Talibin, kitab Taliobi wa Amirah atau biasa dikenal dengan kitab Al-Mahalli, kitab Tuhfah, ya? Kitab Tafsir Sawi, kitab Tafsir Al-Jalalain, dan kitab-kitab yang lain. Tajuk tabah kitabnya. Makanya termasuk juga perbuatan riddah yang jud tukapi akan budaya. Maka hanya tengku Quran kaduha kiban na cara telecok langsung sumpong bahayu kok. Kitab yang kaduha ataupun Al-Quran yang kaduha cok pindah pada tempat yang terhormat. Bila manapun ditanam di tempat bukan tempat lalu lalang orang lewat. Quran yang kahana tak pakai le, bila mana niat mau ditanam untuk menjaga sampai sipak-sipak segala macam, tanam di tempat yang hana urang lalu lalang lewat. Baiknya menggila-gila meskipun sudah ditanam. Onan suatu jaga Al-Quran. Bukankah orangnya pernah lu sampaikan, ketika Al-Quran itu dipegang oleh seseorang, nazirul mat Al-Quran. Katanya tengah duduk, kita sedang duduk, tiba-tiba lewat orang yang membawa Al-Quran. Itu kalau disebut di dalam kitab At-Tabiyan fi adabi hamalatil Quran, itu sunat untuk berdiri. Yuda Mena urung ba Al-Quran ibu, ada orang bawa Al-Quran, kita melihat orang bawa Al-Quran di sisi kita, di sebelah kita, maka kita sunat untuk berdiri. Karena kenapa? Itu adab ketika Al-Quran itu dibawa oleh orang lain, maka kita sunat untuk berdiri. Yang ada. Bukan hanya hari ini seorang ulama yang lewat kita berdiri menghormatinya, lebih-lebih Al-Quran ketika dibawa itu adabnya berdiri. Sunat untuk kita berdiri, kita hormati Al-Quran. Orangnya mana ya? Lewat aja, urung pegang apa ya? Lewat urung baca Quran, biasa aja. Tidak ada lagi adab. Baik itu Al-Quran dibawa oleh orang lain maupun gedanya yang hari ini macam-macam urung baca Quran macam-macam, enggak? Nah yang lagi gemat dah. Nah yang ketiblah jaro mana? Dari sisi adabnya apa salah? Di Al-Quran ketika dibawa benar taum, dipegang erat-erat. Tawa Quran, dia dabah. Baik lagi dabah buku, jangan seperti bawa buku. Bawa Quran nggak boleh kayak gini. Tapi dipeluk. Ataupun yang pakai tas ransel liku Quran dia liku nyanyi. Anjir. Masa Al-Quran bak posisi punggung kena yang. Yang dosa yang laginya. Ataupun Al-Quran kecil, kan? Yang sering dibawa-bawa oleh orang. Terkadang dia lupa. Kadang Quran ubud kan rohno kecil masuk dalam kamar mandi. Tak dosa. Dosa. Maka dijaga adab tersebut.
Jangan dibuang di tempat yang najis, tempat yang keji seperti nifas, ludah ataupun mani. Ataupun membuang fatwa ilmu syara ke bumi dengan diperhinakan akan dia. Kemudian perbuatan yang membawaki kepada riddah adalah membuang fatwa ulama. Alah ku fatwa anjing pakai kata fatwa coba dia. Ulama sudah memfatwakan bahwasanya kan hukum khamar haram. Bermula yang dimasuk khamar di sini mulai daripada minuman keras, kemudian sabu-sabu, kemudian ganja dan lain sebagainya. Kata fatwa ulama bahwasanya perbuatan itu adalah haram, baik dipergunakan maupun diperjualbelikan. Bedah ke dia? Alah panena fatwanya, hana penting. Nyan halu. Nyan gedanyo ka murtad. Urang yang halu. Atra yang halu diijma oleh ulama. Lagi orangnya sudah dikeluarkan koran baru Menasalalun yang pegang langsung mewakili MPU Provinsi Lim Faisal. Aceh Raya pimpinan Dayak. Beliau juga mewakili daripada MPU Provinsi. Nungkalan koran baru kagak sampaikan bahwasanya orang Aceh kabeh pungo kan. Yang dengar benih-benih pari ngencipnya, maka dikeluarkanlah fatwa ulama bahwasanya jual beli chip haram hukumnya. Ikut le urmain Allah matranya mentang pi haram. Nya menyata tak ringan-ringan dan tak perhinakan murtad kena. Karena barang kagak jelas nyo haram. Hanjut perjualbelikan. Habis hancur generasi kedanyo gara-gara chipnya. Hansip syarat untuk disebut barang yang bisa diperjualbelikan karena ada unsur gharar di situ. Gimana cara tak belum? Rata merempak hasil pun naik diu na dengku diu degan diu baik diu ya. Maka yang haram beli ya. Kalang je generasi kita yang hancur dah. Yang dah aduh ngencipnya. Anal dong le keadaan. Katruh bak akhir zaman. Karat kiamat memang lagi. Ben bikin dan trek kiamat kecutu memang. Doa mendang ben merempok kalah. Nah hawa ni kalang kiamat. Aneh hawa. Kadang hawa ni kalang nak. Doa mendang ben merempok kalah kiamat. Seperti dikatanya fatwa. Apa ini? Fatwa ini. Maka barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, jadilah dia kafir. Maka mina katanya ada puput yang laginya, maka jud katanya kafir. Ataupun dengan sebab katanya mayang-mayang biasa. Aneh, semayangnya panina wajib. Ana wajib. Lu ana wajib semayang. Ana wajib dia dulu. Yang enggak kafir dia. Ataupun dengan sebab bantah-bantah. Hai tengku hai, Allah nyan hana mendempat. Dawa katanya. Panena. Dawa katanya hanti bilme. Allah yang mendempat. Takun lam katanya Allah hana tempat. Dalam Al-Quran laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Ikullah Allahnya na tempat.
Ta bukti Allahnya gedua teu aras. Nah, nyan wate keundu nyan. Nah, bila mana ilmu teu hansip yang na da tume ilmu bak da dengar-dengar kok, mendengar-dengar orang. Sumastawa alal arsy, berarti Allah dua teu aras. Mutamalkan tu kemanapun kita pergi bertemu dengan orang lain kita sampaikan Allahnya dua teu aras, Allahnya dua teu aras. Nah, nyan kafir. Dalam Al-Quran dijelaskan baik dalam surah Yunus, dalam surah Al-Hadid dan di beberapa surat yang lain kalimat sumastawa alal arsy. Ya. Baik langsung muwaham katanya Allah yang bertempat. Karena kenapa? 6.000 lebih ayat Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran. Jangan fokus dengan ayat itu saja. Ya. Hotel dan setok kebenaran, baik sabar ayatnya mentah. Katanya aku dah yang dah tak ada ayat yang tepi-tepi. Padahal masih banyak ayat yang lain yang jelaskan. Jelaskan dalam surah Al-Baqarah, tanya setok punya Allah mentempat dengan hana mentempat. Yang pertama, laisa kamitsli syai'un je kedali. Allah hanya serupa dengan makhluk. Berarti makhluk punya tempat. Cari yang lain, data yang lain. Data yang lain disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hai Muhammad ditanyakan kepadamu patlu. Ya. Katakan olehmu hai Muhammad fa inni qarib. Maka jawab olehmu sesungguhnya aku dekat. Anak pegah di aras Allah. Medan pegah Allah di aras itu jauh. Tapi kalimat di surat yang lain, di ayat yang lain, fa inni qarib, Allah dekat. Nah, tasdadlah ayat yang lain. Wa makum aina ma kuntum, dianya Allah bersama katanya patna katanya na Allah. Berarti medan dadu kaum sejami, Allah dadu kaum sejami, bukan. Mereka katanya di Medan, Allah di Medan, bukan. Nah, bermakna bahwasanya getanya di dalam pengawasan Allah. Nah, di mana-mana. Nah, surah di mana-mana bukan ada di mana-mana, maknanya di dalam pengawasan Allah. Nah, terserta dalam ayat yang lain ataupun dalam hadis disebutkan qalbul mukminin baitullah. Hati urung mukmin rumah Allah. Karena pegah berarti Allah gedu dalam hati dia. Bukan. Maka ketika kita menelusuri beberapa ayat dalam Al-Quran, maka ketemulah jawabannya bahwasanya dianya Allah itu zat yang esa, tidak butuh tempat, butuh terikat dengan masa, tidak butuh kepada yang menjadikan. Nah, beda kan? Maka jangan salah-salah, baik membantah-bantah. Kira-kira tidak cukup pemahaman, jangan berbantah-bantahan. Lebih-lebih masalah etikun. Nah, nyo hanjut mendawa-mendawa, memang kira-kira hansip ilmu nyo. Nah, ataupun dengan sebab senda gurau yang lagi pun ada sampaikan kan, batang senda-senda ngangon de. Nah, hai ya dah semayang. Anapu ka semayang tak mento. Ilung uronyo juga kapi lefiat. Nya ka juga kapi. Nah. Doa hana hai ilung mayang-mayang. Hana istilah katakeun ro de kapi dan cuk-cuk hana licuknya. Nah, jadi katanya akan kafir. Maka berhati-hati di dalam menjaga perbuatan, di dalam menjaga lisan, di dalam menjaga itikad. Jangan sampai katanya duit daripada Islam. Mungkin pertanyaan Pak Nasir mungkin zona yang pertanyaan yang berkaitan dengannya ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan, mungkin dipersilakan. Banyak kita baca.
Mungkin ada yang ingin bertanya, ibu ada yang ingin bertanya, Bu? Mungkin ibu ini ada pertanyaan bebas, mungkin bisa juga. Ya. Mungkin ada pertanyaan bebas, Bu, atau bapak-bapak ada yang ingin bertanya? Kemana? Ya. Ya. Gimana? Ya. Ya. Baik le nutut, nak perlu buat Facebook viral ke. Ya. Ya, ini mana Pak Haji? Ya. Kira-kira memang kai pajoi kamu. Nah, kai pajoi kamu untuk menjaga kehormatannya. Tadut dia. Ha. Lu tadut bek tajok abenya tapi sapat dengan abe bro yang lain. Nah, lu tadut tajok abenya dono, kan? Ta tanam bak tempat urung hana lalu lala. Nah, bek sampai Al-Quran yang pajuh beli kamu benar. Ya, untuk menjaga tata dia katanya tapu sapat dengan bro-bro yang lain. Makanya tidak usah. Akan tetapi ditempatkan di tempat yang tidak melintas orang lain. Yang penting baik mana je. Mereka nutut, nucuk Quran, nucuk kan, nutut, buka tu video. Ni dah mau Facebook orang tu nutut. Lagi pun PKI nya kan. Je lah yang ni. Mungkin menang bagi. Kalau kita tanam pun itu baru lawan karena kira apa kita bisa kita mayungkan ke laut atau ke sungai tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadu ini pasti makin dah tanam makin kena umur pasti. Enggak? Hai uri ini pasti. Watte giti bom ho giti magadi pasti. Si batano hewena atau puluh kilo ki bate ya. Kalau memang tempat hanali tempat untuk terjaga yang mana inan ipu sobut inan ipu bukan ipu jari segala macam memang tempat lalu lalang. Nah, kan? Yang pertama lihat dulu pekarangan rumah tu hana lalu lalang si. Nah, pekarangan rumah si hana pekarangan. Yang kimbang jalur yang terakhir boleh tajo yang abe buno apa hanya ulaun bertanit katanya nyo hana tempat li tempat kabeh mudarat memandung kiban ijainya aku menang juga beli nyen ka jalan terakhir ka jalan terakhir je tepanya karena kalau dihanyutkan di laut tetap dia han jiwa ba tempat yang hanaga karena air laut itu mengalir dia enggak masuk ke dalam selokan hanai tamang. Paling di tamang ini bak keruang sampai keruang. Hanai tamang bak danau tidak masuk air. Dia tetap sifatnya air mengalir berpindah ke tempat yang mengalir bukan bak tempat yang redang. Kaji masih insyaallah. Kalau mungkin ada lagi yang bertanya bisa bertanya.
masalah lain, masalah sembahyang, masalah sembahyang putra yang Ada nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh nanya masalah Al-Quran. Kebiasaan kita kadang-kadang tempat penyimpanan Al-Quran perbandingannya antara tempat kita dulu atau tempat kita sekarang. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan kebiasaan, misalnya kalau di munasab atau di masjid, posisi letak Al-Quran misalnya di dalam, kemudian ada tukang di atas itu hukumnya gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi letak Al-Quran. Letakkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi, sekalipun posisi gedanyo dong ataupun posisi di dalam gedanyo berbaring. Baik sampai posisi berbaring kita aki yang tangui, ya, ngui aki putra misalnya, putra balik, hai tangui aki putra, depan aki, meluruskan kaki ke depan, tidak dulu relax kan? Nah, jangan sampai posisi Al-Quran itu sama rata dengan posisi kaki yang tangui ini. Nah, lebih-lebih ya, posisi wate tangui aki mesu di dalam masjid ataupun di rumah. Nah, sebenarnya makruh, tinggal ulun dua menyetangui aki arah kiblat setahu ulun makruh. Maka tinggal wade tajak Madinah atau kedai Makkah malah menyetangui aki kedai arah kiblat jika le polis haram. Nah, sudah sampai tingkat haram mereka melarang. Nah, maka Al-Quran ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Ya. Bila manapun disusun Al-Quran, ada kitab, ada Iqra dan segala macam, usahakan di dalam susunan tersebut Al-Quran paling atas, Al-Quran paling penting. Nah, jangan sampai yang lain di atas Al-Quran. Kembali seperti posisi yang disampaikan di menasah Al-Quran di waduh, tukang, nah, tukang menyeret segi terhormat dengan adab, lebih agak dipindah. Al-Qur'annya tetap dipindah. Nah, karena kenapa? Gunanya ide yang diwadu, nah, diuk budaya nak Al-Qur'an meskipun kenturah dagila langsung. Nah, tapi secara terhormat dan secara beradab, lebih baik bila manapun ada pekerjaan di atas, Al-Quran dipindah tempat yang lain. Lagi saya daripada tempat yang lain. Memang kira-kira hampir posisinya atau ngangdanya lebih baik tapi jadi baik sama sekali katanya dengan Al-Quran hana adab. Nah, sama halnya seperti hari ini ada sebagian yang mengatakan bahwasanya Al-Quran terjemahan itu boleh dipegang oleh ibu-ibu yang sedang berhalangan. Karena alasannya banyak tulisan
Latinnya dibandingkan dengan tulisan Arabnya. Itu ada yang mengatakan. Nah, tapi kalau memang seperti itu, kita lihat kajiannya. Nah, hari ini Al-Quran bahasa Latin, lebih banyak tulisannya dibandingkan dengan bahasa Arabnya. Menyelun secara pribadi dan pendapat di hati guru-guru luluan, nyo tetap lanjut, tidak bisa, haram bagi ibu-ibu yang berhalangan. Karena kenapa? Bahasa Latin itu bukan makna Quran. Ini anda boleh dicatat ya. Bahasa Latin itu bukan makna Al-Quran. Itu hanya perpindahan bahasa. Bismillah disebut dengan bahasa Arab. Ikul le orang Arab Bismillah. Takul le katanya dengan nama Allah. Jikun le orang Aceh ngenan Allah. Jikun le awak barat in the name of God, dengan nama Tuhan. Itu hanya perpindahan bahasa. Tapi awak masuk di dalam kandungan Al-Quran, masuk di dalam penafsiran Al-Quran, nah, baru nanti Bismillah dengan nama Allah. Baru apa definisi daripada asma Allah. Kepanjang-panjang aja. Nah, pada tablah sama-sama Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini cukup panjang makna. Maka secara makna tersendiri Al-Quran ini bila diuraikan hansip bahasa Latin, maka tetap lebih bahasa Al-Quran. Maka dasar itulah bahwasanya itu lebih setuju pendapat yang mengatakan bahwasanya haram memegang Al-Quran bagi wanita yang haid meskipun banyak tulisan Latinnya. Secara lahir banyak tulisan Latin, tapi secara hakroi Quran yang lebih makna Al-Quran dibandingkan bahasa Latin. Nah, jadi menantu lebih dipindahkan. Baca dulu kan. Ya. Sekarang di buku anak SD terutama tiga dengan anak kelas 1 itu kan ada tulisan-tulisan Arab. Misalnya alif, ba, kadang-kadang diwarnai lagi. Ya. Itu ada dalam Quran. Sementara anak SD atau anak kelas 1 SD itu pula dia tambahkan atasnya di lantai kadang-kadang. Tapi tulisan itu ada, karena tulisan itu ada dalam Quran. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku anak SD, buku anak SD yang tulisan Arab, tapi kan ayat Quran beda. Ditulis dengan buku Zaid yarji'u ilal madrasah, Zaid wa yula, Fatimah tazhab ilal mustashfa, Fatimah ja'u rumah sakit. Berhubung kedanya hana kaduri ke bahasa Arab ke Quran. Nah, pada kelam kalau Quran bukan Quran, tapi bahasa Arab. Namun meskipun demikian, hana tu dia sempong-sempong hariu, tak pegang. Nah, berawal dari tulisan ini yang bukan ayat Al-Quran, tak pernah nyono tulisan Arab. Sama ini kan tulisan Indonesianya. Nah, tapi berhubung Al-Quran, bahasa Arab, tak pegang meskipun nyokan ayat Al-Quran, tapi tak pernah bagaimana cara beradab dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, supaya untuk selanjutnya ketika dia berhadapan dengan Al-Quran lebih bisa menjaga daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi kan mandum ayat Quran, nah,
Kalau tu inan musuh tulis la tadkhulul hamam, jangan masuk ke dalam kamar mandi bina'li, dengan sendal. Kalau baca rale Pak Wisi boleh bahasa Quran. Ada tahu bahasa Qurannya, bukan ayat Qurannya. Nah, kaku menyana ubena tulisan-tulisan Mbak Hammam di Masjidil Haram Madinah supaya pindah tu. Nah, ipegaklah dua buah bahasa ini. Nah, berarti Baitul dengan Hammam. Nah, maka dia nyan anajid tu masalah. Taibang Taibang. Mungkin sekian kepada tuan-tuan yang mengisi daripada kekosongan. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada kita berselamat iman dan kita jaga iman kita tidak sampai kita jud sebagai pelaku lidah ataupun kubik daripada Islam dengan sebabun perkataan maupun itikat dan bantah-bantahan. Amin ya rabbal alamin. Tiada kekurangan Tuhan kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.